selesai. Terima kasih kelas. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Ada yang mungkin lagi kurang enak badan atau lagi flu, batuk? Ada nggak? Ada siapa? Belum sehat bang? Siapa lagi? Atau orang aja? Tapi semangat ya, tetap ya. Dari pembelajaran pagi hari ini. Ibu sebelumnya mau absen dulu ya, karena ibu mau ingin tahu siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? Lupa ya. Tanggal 9 ya? 10 ya? Coba ibu absen ya. Agresia Eva. Agung Wicaksono. Hadir Bu. Adil. Asti. Rara Fobia. Dewi Christian. Donita Natalia. Izin Bu. Izin. Ya. Elit Danuri. Hadir Bu. Elit ya. Vika Cynthia. Franky Darmawan. Franky Franciscus Awan. Hadir Bu. Mana orangnya? Kelihatan Franky. Franky Franciscus Awan ya. Gurfan Gunawan. Hadir Bu. Kelihatan Gurfan. Haryadi. Hadir Bu. Oh Haryadi. Enak badan. Ilham. Izin Bu. Sakit ya? Ya. Maria Tiara. Marcel Sonata. Olivia Helen. Riri Junima. Rizka Mutiara. Rizky Ramadian. Mana Rizky? Sardi. Hadir Bu. Servina. Hadir Bu. Mana Servina? Hadir Bu. Tak kelihatan Sel. Sofianus Sofin. Hadir Bu. Stefanus Randy. Taufikur Rahman. Hadir Bu. Feni Wianisi. Hadir Bu. Vanessa. Wani. Yoga. Hadir Bu. Ya baik. Terima kasih anak-anak. Tapi hari ini hanya 2 orang ya yang tidak masuk ya.
itu ya. Ya. Emang di sini penggunanya ada yang tidak takut sama Tuhan? Nah, kalau ada yang nggak takut, gimana ya kalau nggak takut sama Tuhan ya kan? Sedangkan Tuhan itu adalah pencipta ya kan? Jadi kalau kalian mau dikatakan orang yang berilmu, harusnya kalian harus takut kepada Tuhan. Orang yang berilmu ini tidak hanya berilmu dalam ini anak-anak ya, ilmu pengetahuan ya, tapi juga yang berakal dan bermoral. Itu yang maksud dari kalimat ini ya. Paham? Baik, terima kasih. Coba Ibu mau nanya dulu, siapa yang ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Coba sebelum mulai pembelajaran Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang ingat materi kita pada beberapa waktu yang lalu? Ya, Bu. Ya? Menyimpulkan aktivitas tidak persuasif. Haus. Salah ya Elik, ini udah ngerti, tidak belajar ya, tidak ingat ya. Siapa yang ingat anak-anak? Ya, Bu. Ya? Teks cerpen. Iya, teks cerpen. Yang lain ingat nggak nih? Ya. Kita belajar apa beberapa waktu yang lalu? Teks cerpen. Bagus. Elik lumayan nggak ingat. Jadi ini kalian memang main game terus dia lihat. Ya. Udah ada apa-apa ya? Ibu maafkan untuk kali ini Elik ya. Ini anak-anak ya, kenapa Ibu bertanya? Karena materi kita pada pagi hari ini ada kaitannya dengan materi beberapa waktu yang lalu. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih akan membahas tentang teks cerpen. Cuma kalau di beberapa waktu yang lalu adalah ini membahas unsur-unsurnya, unsur-unsur teks cerpen. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang struktur teks cerpen dan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen ya. Paham? Nah, sebelum itu, Ibu sebelumnya mau ini dulu ya, menyampaikan KKM. Nah, nanti kan kalian diskusi, ada tugas diskusi. KKM-nya nilai yang harus kalian capai yaitu 70. Kalau di bawah 70 berarti nanti Ibu akan memberikan remedial kepada kalian. Berarti kalian tidak mencapai masih untuk tugas kali ini ya. Jadi nanti harus mengulang dengan Ibu memberikan remedial lagi, soal lagi kepada kalian ya. Paham? Tapi usahakan nanti hasilnya mencapai semua 70 ya. Makanya harus mendengarkan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Paham? Terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau ini lagi anak-anak ya, mau bentuk kelompok. Kita ganti kelompok yang kemarin ya. Nanti akan Ibu sebutkan dulu ini kelompoknya, tapi jangan bergabung dulu. Nanti setelah akan dimulai diskusi baru bergabung ya. Sekarang dengarkan dulu dan ingat, dan nanti kalian langsung bergabung setelah akan dilakukan diskusi. Coba Agresia, ini kelompok 1 dulu ya, dengarkan. Agresia Eva, Agung Wicaksono, Anggi Widya, Ibu Ariel, Asti Kirana, Taufikur Rahman. Kelompok 1 ya. Ya, ingat ya. Sekarang kelompok 2.
wajib gitu ya untuk ditulis anak ya, tapi diberi keterangan biar ibu tahu kalau yang dua orang itu tidak sekolah hari ini. Paham? Baik, kalau sudah paham, maka kita kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ini indikatornya anak-anak, bisa terlihat nggak? Bisa. Nah, ini indikatornya yang nanti akan yang harus kita capai ke tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, yang pertama di sini peserta didik mampu menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi nanti kamu harus tahu struktur apa saja yang ada dalam teks cerpen. Kalau nggak tahu strukturnya apa saja, kalau kemarin kan udah tahu unsur-unsurnya kan? Nah sekarang kalian harus tahu strukturnya. Kalau nggak tahu strukturnya nanti nggak akan bisa membuat yang terakhir ini. Nah kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri pembahasan teks narasi ya. Sebenarnya ini tergabung ke nomor 3 juga nanti ya, menganalisis aspek kebahasaan. Nah aspek kebahasaan apa saja? Nah kemudian yang keempat di sini, kalian nanti menceritakan pengalaman kalian. Nah, sama seperti kalian harus membuat teks cerpen anak-anak ya. Nah, nanti ibu yang akan menentukan temanya. Cuma yang nomor 4 ini, tujuan pembelajaran kita yang terakhir ini, nanti kalian mengerjakannya di rumah. Jadi ini tugas individu ya. Menulis cerpennya atau membuat cerpennya di rumah. Temanya nanti tentang pengalaman pribadi kalian saja yang pernah terjadi dalam hidup kalian ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut setelah kita ini pemberian materi selanjutnya. Sudah paham ya tujuan pembelajarannya ya yang harus dipenuhi ya. Nah ini pokok-pokok materinya anak-anak ya. Kalau kemarin pengertian dan ciri-ciri cerpen sudah ya, sudah di minggu lalu ya. Nah, di situ masih ingat enggak pengertian cerpen? Kan sudah minggu lalu kan? Coba dibaca. Siapa yang mau baca ciri apa pengertian cerpen? Di situ tuh pengertian cerpen apa? Cerpen yaitu Semua jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, alurnya tunggal. ya anak-anak ya udah tahu ya minggu lalu ya menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia yang pernah terjadi ya. Dalam bentuk tulisan yang ringkas katanya karena cerpen kan sudah tahu ciri-cirinya ya. Minggu lalu juga sudah disebutkan kalau cerpen itu tidak panjang, beda dengan novel ya. Di sini ada ciri-ciri cerpen juga. Ini kembali sampaikan kembali tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi nanti jika kalian menulis cerpen cukup menggunakan satu alur ya. Karena memang cerpen ini tidak panjang, beda dari. Nah coba untuk kali ini anak-anak ya struktur dari teks cerpen ada berapa? 5. Ada 5. Coba Asti sebutkan yang pertama apa Asti? Modal terakhir. Berarti ada 5. Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, kemudian resolusi, terakhir modal. Ya. Dan dari kelima ini kalian harus tahu pengertiannya anak-anak ya. Harus tahu pengertiannya. Nah, coba Ibu minta tolong sama siapa ya? Dari coba dibaca dari orientasi pengertiannya apa dari? Materi ini berisi peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari batas atmosfer dan waktu dari cerita. Di bagian ini kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ya, terima kasih dari. Nah, di bagian Nah, berarti orientasi ini anak-anak ya. Diingat ya, ini bagian awal atau bagian mengenal ya. Nah, ini adalah struktur utama. Nah, Bu, contohnya seperti apa Bu? Kalau dalam kalimat cerpen, misalnya pengenalan tokoh.
Sophie. Nah, ibu kasih contoh Sophie ya. Sophie adalah putra dari pasangan Ibu Hilda dan Bapak Ali. Misalnya contoh ya. Sophie terkenal sebagai anak yang sangat rajin. Setiap hari selalu membantu ibunya di rumah. Itu pengenalan anak ya. Oh, berarti Sophie ini tokoh Sophie ini seperti ini sifatnya. Selain pengenalan tokoh, di situ diberi gambaran di awal gambaran sifat, kemudian latar anak ya di bagian komentasi gitu ya. Nah, belum masuk ke konflik belum ini ya, hanya pengenalan tokoh. Contoh ya Sophie senyum-senyum ya. Tapi kamu memang ini enggak, memang rajin enggak di rumah? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Bantu dong ibu di rumah. Bantu nggak? Semua ya harus rajin ya, jangan malas kan kayak gitu ya. Di sekolah rajin, di rumah juga rajin. Nah kemudian yang kedua nih rangkaian peristiwa. Siapa yang membacakan rangkaian peristiwa? Coba ini Setanus dibaca yang kedua rangkaian peristiwa. Pada bagian ini kisah akan melanjut melalui serangkaian peristiwa sampai ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Maksudnya apa Kak? Pada bagian ini berarti apa? Dalam cerita sudah masuk apa? Peristiwa atau sudah muncul konflik kan anak ya? Kalau misalnya ini kamu ceritanya ini pergi liburan misalnya ceritanya ya, di jalan tiba-tiba belum sampai ke tempat liburan kalian, kendaraan yang kalian ini naiki misalnya bannya bocor, tiba-tiba bannya bocor ya, atau misalnya mobil yang kalian kendarai itu terserempet misalnya, itu kan sebuah peristiwa ya kan, betul nggak? Contoh ini aja ya. Itu sudah muncul peristiwa. Nah setelah itu bagaimana kelanjutannya? Itu masuk pada bagian komplikasi. Komplikasi tolong dibacakan. Haryadi, bacakan komplikasi Han. Bisa lihat nggak Han? Tidak bisa lihat. Konflik. Atau tingkat masalah pertentangan Aku sulit kan? menyebutkan Bagi. Kurang jelas ya? orang yang Mempengaruhi latar waktu latar waktu dan peristiwa. Ya baik, terima kasih. Kamu nggak rambut kapan? tampak tuh. Nggak nampak nggak? Ya. Yang belakang nampak nggak Nana? Nah. Padahal ini udah besar ya, ibu. Ukurannya udah dibesarkan. Yang belakang sini nampak nggak? Oh yang ini ya, yang samping-samping ya, sini. Enggak, yang paling belakang nampak nggak? Oh kamu ada ini kali, minus kayak ibu. Nah, sini memang nggak tahu apa? Oh berarti yang dari samping posisi sini ya? Nggak silau dari situ kali ya? Enggak. Oh ya. Ya. Baik, sekarang ini diulang ya, dibacakan lagi ya yang komplikasi ya. Coba Rin, kamu Rin. Kemudian ketika akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, ketegangan atau kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan Ya, kalau misalnya anak-anak tadi itu digabungkan dari kemunculan peristiwa. Yang tadi misalnya ibu contohkan cerita yang ban kalian bocor jalan sebelum ke ini ke tempat hiburan, atau mungkin mobil kalian keserempet. Nah, peristiwa apa lagi? Ini komplikasi kan? Ini bertambah pertentangannya atau peristiwanya tambah meningkat gitu. Ada yang bisa kasih contoh dari cerita yang tadi disambung? Hah? Misalnya pas di perjalanan itu kalian tidak ada bengkel ya kan? Pas di jalannya sepi misalnya. Jadi itu kan semakin bertambah ya kan, kalian tidak tahu harus bagaimana ya kan pastinya kan. Itu contohnya anak yang bertambah lah, kalian mana masih mau mencari bengkel atau kalian nanti mencari tumpangan atau mobilnya di derek gitu ya. Minta bantuan mobil lain gitu kan. Ya, contoh itu anak-anak ya. Kalau peristiwa lain, misalnya ini, kamu lagi liburan, contohnya liburan
liburan lagi nih ya, ini kasih contoh yang mudah ya. Tiba-tiba di tempat liburan kalian itu digigit ular ya. Tidak, ini itu kan contoh peristiwa nah ya. Udah komplikasi itu ya. Kalian lebih tidak tahu di situ ternyata ada ular, kalian mengingat ular. Lalu kalian digigit. Nah, kalau udah digigit ular itu gimana ya kan? Nah, apalagi ularnya berbisa ya kan? Nah, itu udah masuk peristiwa yang paling tinggi udah ya. Kan bisa nyawa taruhannya, betul enggak? Ada yang mengalami enggak? Pernah digigit ular? Enggak ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ya. Atau digigit yang lainnya, binatang buas yang lainnya? Tidak. Anjing atau apa? Contoh ya, itu sudah masuk komplikasi ya anak ya. Kemudian masuk ke resolusi. Siapa yang mau bacakan resolusi? Coba dulu yang nyari dulu. Pada bagian ini akan memberikan kembali dari masalah atau masalah yang dipakai kamu juga akan mengetahui bagaimana cara Ya, sebelah kiri. Ya, terima kasih ya Bu. Kelihatan kan? Jelas kan? Di resolusi ini berarti apa anak-anak? Di sini ada kalimat akan menceritakan solusi katanya dari masalah atau tantangan yang dicapai. Tadi kan udah ada masalah nih, peristiwa, ya kan? Nah, semakin puncak peristiwanya, komplikasi sudah masuk ke puncak masalah, tantangannya. Nah, di bagian ini sudah mulai ada solusi atau apa? Jalan keluar ya. Nah, dari tadi yang kamu mungkin bannya bocor, tidak ada bengkel, ada di tempat sepi, kemudian kamu digigit ular dan segala macamnya ya kan. Kemudian kamu dapat solusi anak-anak, tiba-tiba ada orang lewat yang mau menolong, ya kan? Nah, itu sudah mendapatkan solusi kamu. Nah, ini cerita di bagian akhir anak-anak ya. Sudah mendapatkan resolusi. Itu ya. Kalau kamu membuat cerita ya begitulah buat rangkaiannya ya. Pengenalan, masuk ke peristiwa, habis itu komunikasi, ke pertentangan atau peristiwa sudah semakin memuncak, kemudian terakhir ada resolusi ya, sudah menemukan jalan keluar di bagian ini, di bab ini ya. Kemudian yang terakhir koda, siapa yang mau bacakan? Coba Eli, yang nyari nih. Koda adalah nilai pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cepet. Ya, di bagian koda ini anak-anak, di bagian akhir cerita itu biasanya ada pesan anak-anak ya, pesan yang mau disampaikan oleh pengarang atau penulis ceritanya. Nah, pesan moral. Nah, biasanya gimana pesan moral dari contoh cerita tadi yang ibu berikan? Misalnya kamu lagi jalan-jalan, tiba-tiba di jalan kamu menemui kendala ban bocor atau diserempet tadi ya kan, begitulah gimana pesannya biasanya di bagian akhir ini anak-anak ya. Itu namanya koda. Bagaimana pesan dari cerita yang tadi ibu buat itu? Gimana Sophie? Bisa nggak? Misalnya pesannya kita harus lebih berhati-hati. Kemudian sebelum bepergian biasanya untuk kendaraan ya dicek ya mana-mana, takut ada yang longgar atau yang kurang dengan ban yang kurang dipompa, kurang angin atau segala macam ya. Karena itu sangat membahayakan anak-anak ya, apalagi kita bepergian jauh. Itu ada yang ini pernah mengalami, misalnya bepergian jauh dengan orang tua, di jalan mengalami ban bocor atau yang lainnya. Nah kan, ya kan, ada nggak bengkel pada waktu itu? Ya terkadang kalau jauh anak-anak ya, bengkel kan di tempat yang sepi, mau nggak mau mobil kita apa tuh didorong apa, minta bantuan mobil lain, diikat tuh ya, ditarik ya kan, sampai ke bengkel ya. Nanti itu bisa jadi pengalaman kalian juga, ditulis apa di cerita ya, kamu kan nanti di rumah buat cerita ya, nanti itu boleh ya, pokoknya semudah kamu lah berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa buku pengalaman pribadi ya, karena ini kan untuk mempermudah kamu dulu kan sebagai pemula ya kan. Kalau yang lain-lain takutnya kamu susah menyusun kalimatnya. Nah, kalau pengalaman pribadi apa yang kamu alami kamu tulis itu ya, udah sebenarnya anak ya gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya kita
ke kaidah kebahasaan. Kalau tadi kan struktur ya. Sekarang kaidah kebahasaan di sini ada berapa yang perlu kalian ketahui? Ya, terima kasih ya. Yang pertama di situ kata sifat. Jadi nanti kamu pasti pada waktu penulisan sebuah cerita atau misalnya kamu membaca sebuah cerita nanti menganalisis kaidah kebahasaan, kamu harus tahu menentukan mana yang kata sifat Sophie. Contohnya apa? Ayo, contoh kata sifat misalnya pemalas, misalnya rajin, ya kan? Kayak Sophie tadi rajin, itu kan kata sifat ya. Sophie rajin kan membantu ibunya tadi kasih contoh gitu kan, itu termasuk kata sifat. Ya kemudian ini apa lagi yang termasuk kata sifat? Malu juga ya kan? Nah ya, jadi kamu harus bisa nanti anak-anak ya. Habis ini kan akan diskusi menganalisis kaidah kebahasaan kata sifat. Jadi kamu harus tahu nanti yang mana-mana kata sifatnya ya. Kemudian yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Tahu enggak? Kalau kalimat langsung, ya seperti ini menyampaikan secara langsung. Kalau dalam teks, gimana menentukannya? Kalau dalam teks, bagaimana menentukan kalimat langsung? Ayo, biasanya ditandai dengan tanda. Biasanya ditandai dengan tanda apa ini? Ayo ibu kasih contoh. Ini tanda apa? Tanda petik ya. Nanti kalau misalnya dalam teks cerita yang akan kalian analisis ada tanda petik di situ, kalian nggak usah susah-susah lagi. Oh, berarti ini sudah termasuk kalimat langsung ya. Kalau kalimat tidak langsung gimana Bu? Contohnya, kalau kalimat tidak langsung ini kan disampaikan oleh orang lain, ya kan? Omongan si A disampaikan oleh si B kepada si C gitu ya. Dari si A disampaikan oleh si B kepada si C. Jadi tidak langsung si A ini tidak langsung memberitahukan kepada si C gitu ya. Contoh misalnya teman-teman, misalnya ibu kenal kalian ya, teman-teman, Ibu Wiwin bilang bahwa besok kita ulangan. Nah, gitu ya. Itu contoh kalian tidak langsung. Apa yang disampaikan oleh si B itu, si A disampaikan oleh si B kepada si C itu ya. Tandanya bagaimana Bu kalau dalam teks ya penggunaan tidak ada tanda petik. Kalau dalam teks ya, tinggal nanti kamu menentukan begitu. Paham di sini? Yang sana paham? Ada yang ngantuk? Hah? Kalau ngantuk cuci muka dulu ya. Dihon, ya. Kamu ngantuk kayu. Ya. Kamu biasanya suka cuci ya. Nah, yang ketiga kata keterangan. Nah, kata keterangan ini ada yang tahu berkaitan
tangan ya, yang sering. Nah, kamu boleh nanti mengeksplor cerita kamu tidak langsung menggunakan makna dan notasi, menggunakan bahasa kias. Misalnya wajah Vika terang seperti bulan purnama, ya kan? Nah, ya kan? Itu boleh menggunakan kiasan seperti itu. Seperti senyum-senyum, ibu bilang Vika seperti bulan purnama, ya kan? Contoh Sophie, ya kan? Kalau Sophie apa ya? Terus yang terakhir, penggunaan bahasa tidak baku. Nah, dalam cerita, dalam sebuah cerpen, kamu bebas anak-anak menggunakan bahasa apa saja, yang penting bahasanya mudah dipahami juga anak-anak ya. Beda dengan surat, kalau surat kan memang formal, jadi bahasanya harus baku, harus sesuai dengan EYD ya. Kalau cerpen boleh kamu menggunakan bahasa apapun, tapi ingat kalau menggunakan bahasa daerah itu harus menggunakan diberi keterangan anak-anak dalam kurung gitu ya. Biasanya kadang ada bahasa Melayu, ya kan? Itu pembacanya kan bukan berarti orang Melayu semua. Jadi kalau misalnya kayak ibu orang Jawa baca kosakata Melayu, baca cerpen yang ada kosakata Melayunya nggak ngerti. Jadi biasanya penulis tuh ada di dalam kurung tuh diberi keterangan ini apa artinya gitu, ya. Jadi kamu kalau mau menggunakan bahasa daerah ya silahkan sebagian ya. Ada bahasa Medan orang Dayak sama siapa? Nah boleh Bu, sekali nanti ada penggunaan bahasa Dayaknya Bu, keterangan bahasa Dayak, tapi jangan lupa ditulis artinya ya, biar yang membaca juga ngerti, oh ini artinya, menambah wawasan juga, betul nggak? Betul. Iya gitu ya anak ya, sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Belum ya? Ibu lanjutkan dulu nih ya. Ini gambar anak-anak, perhatikan. Nah, ini gambar kalau disusun menjadi sebuah cerita bisa menjadi sebuah cerpen anak-anak ya. Nah, di situ ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Yang bisa menyimak gambar ini dengan baik pasti paham. Ini gambar 1 apa ya maksudnya? Nah, ini gambar 2 ngapain? Nah, ini ada keterkaitan ada di gambar 1 sampai gambar 4 ya. Ini gambar 3, ngapain dia di situ? Nah, kemudian yang gambar terakhir dia berapa itu? Tersungkur dia ya kan? Siapa? Ibu mau nanya nih sama kalian. Siapa yang bisa membuat sebuah cerita berdasarkan gambar berseri ini anak-anak? Dari gambar 1. Siapa? Ayo. Coba Vika dulu ya. Dari gambar 1 Vika. Pada suatu hari Ada nyari Vika? Ibu udah dengar. pada suatu hari Raki terlambat bangun dan akhirnya Raki pun kesiangan. Siapa namanya kira-kira, pokoknya boleh ditulis sendiri ya. Raki bangun kesiangan. Terus kemudian Raki pun buru-buru untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Udah kesiangan gitu ya kan? Ya, lanjut coba gambar 3 yang lain. Gambar 3 dan 4 yang lain siapa? Yang bisa? Coba Ibu Tiara. Tiara. Raki pun bergegas berjalan menuju sekolah. Raki pun bergegas Berjalan menuju sekolah. Itu berjalan Kak Tiara? Itu berjalan apa berlari ya? Berlari. Tiara, ya berlari terus? karena tidak berhati-hati. Raki pun berjalan di kumbaran air. Karena tidak berhati-hati, Raki pun terjatuh di Kumbaran air. kubangan air. Itu ada kubangan air nggak di situ? Ada. Berarti kalau misalnya diberi judul ini anak-anak, kira-kira apa judulnya yang cocok? Hah? Ayo. Apa Vika? Kira-kira? Coba siapa yang mau memberikan ini? Kira-kira yang cocok sama judulnya anak-anak untuk cerita ini? Ya Stephen? Berdiri Stephen? Anak yang bangun kesiangan. Anak yang Bangun kesiangan. kesiangan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Anak yang bangun kesiangan kata Stephen. Ya, cocok enggak dengan alur
Ayo, ada yang bisa nggak? Kecerobohan? Kecerobohan Raki gitu ya, gitu aja ya. Kan Raki bahasa namanya nih, nama tokohnya ya. Tadi di awal, terima kasih ya Vika sama Tiara dan yang lain juga ya tadi ya. Mengawali ceritanya dengan pengenalan tokoh anak-anak ya. Nah, kayak Vika tadi yang mengawali kan, memberikan nama Raki katanya. Baru kesiangan, tapi sebelum itu bisa anak-anak masih ya kita memberikan apa ya? Orientasi. Bagian awal kan orientasi, pengenalan tokoh di awal, misalnya kayak yang ibu contohkan tadi seperti yang cerita Sophie ya. Nah, misalnya Raki adalah anak yang sangat manja. Dengan kemanjaannya terkadang Raki membuat kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal. Seperti pada pagi hari itu, nah bisa dimulai gitu ya kan. Sebenarnya di awal tadi kayak Vika bisa seperti itu ya Vika ya, tapi udah bagus dapatkan namanya. Kira-kira kalau misalnya nanti ibu berikan contoh gambar berseri seperti ini lagi, tapi alur ceritanya beda, kalian bisa nggak menyusunnya menjadi sebuah cerita? Dapat ya, jadi lihat saja gambar satunya ngapain. Nah itu buru-buru benar tadi ya, siap-siap ya. Buru-buru dia ada karena takut terlambat itu ke sekolah. Tadi berangkat karena takut terlambat ya kan. Ini berlari, makanya karena dia berlari, akhirnya dia terjatuh karena dia buru-buru tadi ya. Ada karena begitu, ada kesiangan, takut terlambat, akhirnya buru-buru sampai terjatuh. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Itu nggak ada, makanya kalau mau apa? Setiap harinya jangan bergadang. Ya sudah tahu besok sekolah tidurnya harus lebih awal ya. Sudah tahu besok sekolah jam 7 masuk, tidurnya sampai jam 11, jam 12 karena main game bukan belajar ya. Karena main game. Ada yang begitu? Ada kayaknya ya. Ya. Nah, tuh ada. Ya jangan. Emang nggak boleh kamu saya cari hiburan ya boleh saja tapi harus tahu waktu. Jangan lalu besok masuk kamu begadang malam harinya. Setidaknya kalau ke sekolah itu tidurnya batasnya jam berapa? Mentoknya itu pukul 9 kalian sudah harus istirahat. Jangan lalu masih kelayapan apalagi duduk di kafe. Ada yang sering duduk-duduk di kafe? Alhamdulillah ya, tapi kalau nanti ibu mengadakan kajian di kafe-kafe balai sini, ibu temui wajah-wajah yang ada di sini ya. Nah, tahu sendiri nanti bohong ya, bukan ada. Ya, karena ibu sering anak-anak ya, pasti berjalan gitu. Kadang ibu ada ke kafe ya, pastinya kalau ibu lagi suami sama anak ibu ya bawa anak ibu jalan. Ada anak kita nih, anak ibu nih ya. Di situ. Jatuh semua ini cari informasi, cari wifi ibu biar gratisan gitu ya. Ya silakan tidak masalah ya. Tapi kalau hanya duduk di kafe main apa buka internet dan main game, ini nggak usah anak-anak ya. Di rumah kalau sekali-sekali bolehlah hari Minggu gitu ya. Tapi jangan lama-lama juga. Tapi kalau setiap hari itu bukan mencari informasi kalian, bermain, gerombol di situ itu tidak baik. Harus dikurangi ya. Paham? Nah, di sini itu mau memberitahu dulu. Sebelah sana, perhatikan ini terkait dengan tugas kalian nanti di rumah membuat cerpen. Kalian harus tahu dulu caranya bagaimana. Sisihkan waktu 10 sampai 20 jam katanya ya. Sebenarnya sih tergantung ini ya masing-masing ya, alternatif ini anak-anak ya. Ada loh yang hanya membutuhkan waktu dalam waktu paling 2 jam bisa menyelesaikan satu cerpen anak-anak ya. Tapi dia memang selama 2 jam itu ya fokus di situ. Misalnya di depan laptop langsung ngetik di situ mengerjakannya ya. Itu biasanya orang yang sudah ini anak-anak ya, yang sudah terbiasa menulis. Ada yang sudah terbiasa menulis di sini? Belum. Makanya kalian setidaknya setiap hari
luar negeri, ya kan? Misalnya ke Kucing, ada yang udah pernah ke Kucing? Soalnya aku belum pernah. Belum, Meli? Sudah pernah ke Kucing? Ada keluarga di sana? Oh, berarti memang pergi ke keluarga? Sekalian jalan-jalan? Hah? Oh, berobat. Tapi ada keluarga di sana? Siapa temannya yang sudah pernah ke Kucing, anak-anak ya? Haryadi juga. Udah pernah ke Kucing, kan? Berobat juga ke sana, kan? Siapa yang berobat, kan? Mama. Udah sembuh, kan? Alhamdulillah, ya kan? Biasanya ini anak-anak ya, orang Indonesia, karena di sini termasuk perbatasan, banyak yang tidak hanya sekedar jalan-jalan, berobat ke sana ya. Katanya bagus ya di sana ya kan ya? Ya, apa? Banyak yang cocok ya di sana ya, manjur katanya ya. Sebenarnya sih tergantung jodoh-jodoh juga anak ya. Walaupun berobat di sini kalau sudah memang Tuhan mau menyembuhkan ya tetap sembuh ya kan. Tapi namanya usaha ya boleh kita kemana saja, betul nggak? Ya. Coba di sini menulis dengan gaya bahasa sendiri. Maksudnya ngerti nggak? Tidak boleh menjiplak. Karena sekarang kalian udah pandai semua buka internet, lalu nulis ceritanya, wiwing itu ada banyak di internet dengan jiplak. Jangan. Ibu tahu ya bahasa internet dengan bahasa kamu ya. Nanti, Bu saya malu nanti nulisnya. Lalu diketahui sama ibu, kok ibu nanti baca. Enggak lah ya. Ibu lebih menghargai walaupun tidak sempurna. Yang penting karya sendiri. Daripada hasilnya bagus tapi itu karya orang lain. Nah, atau dicontoh enggak tuh? Itu enggak boleh anak-anak ya, kalian asal menjiplak juga ya. Itu karya orang lain, harus dihargai. Bu, kalau misalnya saya melihat ini Bu di internet, tapi nanti saya ambil beberapa poin di situ, disesuaikan memang ceritanya dengan punya saya kembangkan sendiri, nah itu baru boleh. Tapi jangan lalu menjiplak dari awal sampai akhir ya. Itu namanya bukan menulis kamu, bukan membuat, tapi menyalin. Menyalin. Ada yang suka menyalin tugas di sini? Nah, ada yang judul. Ada? Aduh, itu jangan diulang. Kalau sebagai referensi, sebagai acuan, sebagai contoh kamu lihat di situ, boleh. Tapi jangan menyalin. Harus mengerjakan sendiri ya. Nah, membuat alur dan cross. Jadi tentukan alurnya kan. Boleh kamu menggunakan alur yang ada 3 kemarin yang ibu sudah jelaskan ya. Boleh pakai alur maju, mundur, dan gabungan ya. Kemudian yang keenam, tentukan penokohan. Kamu tentukan karena namanya cerpen kan tidak panjang. Jadi tokoh-tokohnya tidak perlu terlalu banyak juga anak ya. Boleh 3 sampai 4 orang. Atau kadang ada juga yang hanya 2 orang tokohnya. Paham? Misalnya kalau mau pergi liburan, kamu keluarga misalnya, Rin ada berapa kamu Rin di rumah nih? Ada 4, mama, bapak, adik, kamu berapa saudara? Nah, 4 orang. Ini kan pergi liburan kita ceritanya di Rin. Sudah ini aja diceritakan anak-anak ya. Jangan menceritakan peristiwa lain. Kalau namanya cerpen ini cukup menceritakan satu peristiwa ya. Kemudian yang ke-7
iya, baik, terima kasih. Rizka bertanya gimana Bu cara membuat cerpen yang menarik gitu. Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab, bantu Rizka? Bagaimana? Ada yang tahu? Ada. Baik Ibu, bantu ini ya, jawab ya Rizka ya. Biar menarik, yang pertama namanya cerpen kan tidak panjang anak-anak ya. Jadi kamu buat cerpen yang tidak terlalu panjang. Katanya tadi minimal ini ya. Aku mintanya nanti di rumah kalian maksimal itu udah 2 halaman ya. Oh minimal. Jadi maksimal ya, bebas terserah kamu ya. Tapi kan ada batasannya kalau cerpen, jangan yang terlalu panjang gitu. Makanya tokoh-tokohnya jangan terlalu banyak dulu ya. Kemudian yang kedua, kamu harus ini anak-anak memperhatikan agar tokohnya yang di dalam tuh hidup. Hidup maksudnya gimana Bu? Bisa bergerak? Enggak gitu ya. Misalnya kayak tadi siapa ya? Sophie ya. Ibu contohkan kan rajin. Jadi seolah-olah di situ kamu beri keterangan tokoh Sophie ini biar hidup. Kasih gambaran rajinnya itu di mana, ya kan? Kasih keterangan karena kita kan menulis, kalau menulis itu dalam bentuk teks ya. Jadi seolah-olah nih Sophie ini rajinnya apa? Oh, membantu ibunya di rumah. Kadang Sophie mengantar ibunya ke pasar, ya kan? Di sekolah dia rajin mengerjakan tugas, ya kan? Jadi kalau mau diberikan keterangan seperti itu, oh berarti tokoh yang bernama Sophie ini benar-benar rajin gitu ya. Seolah-olah hidup gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus ini anak-anak, buatlah kalimat seekonomis mungkin. Jadi jangan panjang lebar ya, menceritakan kemana-mana ya, fokus pada satu ini, satu peristiwa kata ibu tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu tentang liburan ya liburan aja yang diceritakan, jangan yang lain-lain ya. Itu ya. Cerpen ini singkat, jelas dan padat ya. Ya. Jadi jangan menceritakan hal lain. Kemudian yang terakhir, ceritanya jangan menggantung. Tahu menggantung? Pernah tidak kalian baca sebuah cerita? Ceritanya tuh kayak nggak selesai gitu, nggak tahu ujungnya. Ada? Ibu pernah? Kayaknya itu pas sampai di akhir cerita malah begini gitu ya kan? Lalu kayak menyesal gitu bacanya, soalnya penasaran gitu ya. Jangan anak-anak ya. Jadi kalau memang kamu mau menulis cerita, selesaikan cerita itu ya, sampai bertemu dengan resolusi, bahkan sampai koda harus ada pesannya. Paham? Itu tipsnya ya, biar menarik ya. Jadi jangan membuat yang terlalu panjang gitu ya. Nah, sekarang kita udah mulai diskusi nih ya. Nanti yang tadi Ibu sudah sebutkan nama-namanya, nanti langsung bergabung dengan kelompoknya. Di sini meja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 sama aja ya. Di sana berarti dikosongkan ya. Kalau misalnya kursinya kurang, boleh diangkat kursinya. Masih ingat enggak nama-namanya yang tadi Ibu sebutkan? Nah, jadi langsung bergabung. Kalau kursinya kurang, jangan digeser, diangkat. Ya, sebentar lagi silakan gabung dulu. Tak lagi Ibu bagi LKPD-nya, soalnya ya. Silakan. Sudah siap? Kalau sudah siap. Apa nama seorang? Andi. Sandi. Bukan. Nanti nama absen berapa? Sardi. Kelompok 5. Sardi terakhir. Sini. Ya. Kursinya diambil Sar. Kalau sudah duduk dulu pada posisinya masing-masing. Yang penting jangan
Kemudian alasannya, harus menentukan alasan. Kenapa kamu menjawab itu sebagai struktur resolusi? Harus bisa ya kasih alasannya, satu kalimat saja. Ya karena ini tuh begini. Ya, paham? Kemudian soal yang kedua. Di sini kamu menganalisis kaidah kebahasaan anak-anak ya. Ibu hanya minta 3. 1 kalimat langsung, 2 kalimat tidak langsung. Oh, pertama kata sifat ya. Berarti kata sifat, kalimat langsung dan tidak langsung hanya 3. Tadi kan ada 5, ibu hanya minta 3. Dalam tabel seperti ini juga anak-anak. Nah, kalimat langsung kamu silakan cari di teks yang ada di sini nanti. Contoh kalimat langsungnya tadi kan udah dijelaskan ya, ditandai dengan tanda. Kalau kalimat langsung ini kan kamu tulis di sini. Minimal 2 ya. Kemudian keterangannya, kenapa kamu kasih alasan juga menentukan itu sebagai kalimat langsung, harus kasih ada alasannya. Paham? Kemudian di sini tidak langsung ditulis 2 ya. Kemudian kata sifat cari juga 2 di dalam teks cerpen yang ada di sini ya. Ada pertanyaan? Salah ibu. Teks cerpennya berjudul Teman yang Baik ya. Sini ya, dicari sini ya. Tapi kalau ini boleh bertanya. Aku bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagi. Kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik. Yang menulis boleh buat tabel di belakang. Sini nggak buat. Kalau di belakang satu orang saja yang nulis. Yang lain silakan di ini dulu dicek ya. Kerjasama ya. Satu ada yang kerjasama ya. Nih, kerjasama. Orang yang nulis buat tabel lagi kayak gitu, nggak muat ya. Tulis kelompoknya saja. Ya. Nama kelompoknya boleh tulis kalian di paling akhir. Di paling akhir. Karena yang mau dikumpulkan di situ nanti tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Sama kelompok berapa? Cari ya. Kurang satu saja yang nulis, apa yang nulis? Buat tabel di belakang. Buat tabel yang ini. Iya. Biar muat. Silakan, selamat bekerja ya. Siapa di sini yang menulis? Buat tabel di belakang. Ini nama kelompoknya tulis.
Nanti tentukan anak-anak ya, siapa yang mau presentasi, perwakilan 1 orang. Ya, suaranya yang jelas, yang nyari. Ya, sini sudah ditentukan siapa nanti yang presentasi. Yopi, Bu. Ya, bisa apa dulu? Guru dan teman-teman seperti biasa sih kan? Tulis lagi paragrafnya. Iya, isinya. Iya. Enggak bisa. Jangan lupa alasannya tadi. Alasannya kenapa kamu? Coba ini yang kita jadi. Sampai posisi sini.
Yang ada kata penting tinggal tulis satu salin, satu kalimat saja. Ini. Baik anak-anak, udah selesai? Udah siap presentasi ya, tolong jangan saling nunjuk lagi, tentukan siapa yang presentasi ke depan ya, biar tidak lama. Baik, ibu mulai dari kelompok 1 yang mau presentasi silakan maju. Yang lain ibu minta tolong nanti setelah presentasi tolong ditanggapi, boleh kasih salam atau kritikan ya, masukan ya. Silakan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi dari paragraf 1 sampai 2 karena menciptakan peristiwa gambaran visual latar dan suasana perasaan. Rangkaian peristiwa dari paragraf 3 sampai 5 dan segera berlanjut menuju peristiwa 1 untuk peristiwa lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum untuk kelompok 1? Coba, ada kesalahan tidak? Siapa yang menanggapi? Kelompok lain boleh menanggapi. Baik anak-anak, kelompok siapa yang mau menanggapi? Kelompok berapa? Ya, sekarang kelompok 3 ya, tadi ya. Bagian orientasi tadi disebutkan suasana. Perasaan seharusnya hanyalah pengenalan tokoh dan latar. Dan suasana perasaan harusnya sudah masuk ke bagian peristiwa. Saya baca. Terima kasih Feli, kelompok 3 ya. Siapa sebelum Feli yang anak kelompok 3? Terima kasih. Tadi di kelompok 1 memang menyebutkan ada suasana ya, suasana perasaan ya. Nah, di bagian orientasi itu hanya menyebutkan pengenalan tokoh dan latar ya. Kalau suasana itu sudah dijelaskan di bagian peristiwa, hanya itu yang lain tidak betul ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Coba selanjutnya silakan kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Elik ya? Elik apa? Elik ya? Silakan Elik. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Edik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban hasil diskusi kami. Struktur dari komunikasi paragraf 6, 7, 8, 9, dan 10. Resolusi paragraf 9, 12, 13, 14, dan 15, 16. Alasan jawaban, karena di paragraf tersebut timbul masalah yang berpengaruh pada latar dan waktu. Alasan jawaban resolusi, karena di paragraf tersebut timbul solusi yang menyelesaikan masalah. Gimana untuk kelompok 2? Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah betul anak-anak? Ibu rasa sudah betul ya? Tadi menyebutkan di rangkaian peristiwa paragraf 3 sampai berapa Feli? 3 sampai paragraf 5 ya?
Adakah kata sifat selain bodoh? Ya, nomor 1 silakan. Pintar. Ya, ada kata pintar ya kan? Ya. Nah, itu juga termasuk ya. Apalagi? Apalagi? Malas. Malas. Ada di teks itu ada juga yang di teks. Hah? Sabar, ada kan? Termasuk kata sifat. Berarti masih ada yang kurang ya kalau tidak menyebutkan kata sifatnya ya. Siap. Silakan duduk. Kali, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang mau presentasi? Tiara, Tiara. Bahasa kalimat langsung. Hai, aku ada uang kamu pilih yang mana aku kasih buat kamu. Ya, lagi. Lihat kak, teman baikku yang satu ini kan ya, dia memang unik dan cerdas. Ya, silakan. Karena diberikan secara langsung. Karena disampaikan secara langsung dan ditandai dengan tanda apa? Tanda Iya. Nggak usah alasannya seperti itu ya, ngomong Pak ya. Silakan ditutup ya. Demikian. Demikian dari kami tempat mengajarkan edukasi. Silakan kelompok terakhir, siapa yang mau presentasi? Ayo. Katanya Iksan, ulang. Kalimat tidak langsung. Keesokan harinya, kita bercerita kepada teman-temannya tentang kemudahan guna untuk membuktikan bisa mengulangi dengan teman-temannya. Dan kalimat ini tidak dikatakan masih. Ada yang mau menanggapi? Kalimat langsung dan tidak langsung ya yang disampaikan oleh kelompok 5. Apakah sudah betul? Betul. Iya, sudah betul. Kenapa alasannya? Karena menyampaikan tidak secara langsung pesan atau diungkapkan oleh orang lain ya kan? Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Semua sudah presentasi ya. Yang tadi masih ada kekurangan, tolong nanti di rumah sambil dibaca lagi, dipahami lagi ya. Boleh kalian mencari referensi sendiri selain materi yang sudah diberikan ya. Paham? Baik, untuk terakhir, Ibu minta perwakilan siapa yang memberikan kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Kita, ya silakan begini Bu. Agak nyaring Bu. Saya sangat senang dengan pembelajaran pada hari ini, Bu. Ya. Karena dengan belajar materi
dengan ulama ilmu dan kaidah pembahasan dalam teks cerpen. Menambah wawasan kami di buku yang ada dalam teks cerpen. Iya, terima kasih Bu. Silakan duduk kembali. Jadi kalian senang tidak anak-anak? Tadi perwakilan dari aku terlalu senang dengan pembelajaran hari ini. Kalian merasa senang tidak? Akhirnya kalian bisa mengetahui kan? Nanti kan di rumah jangan lupa membuat cerpennya ya berdasarkan undangan pribadi temanya. Jadi kalian harus menyusunnya sesuai struktur. Paham ya? Jadi pemerintah setelah lagi kita sedang soal evaluasi, tapi sebelumnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang rapi, yang tertib, jangan sampai ada suara. Tolong soal evaluasi ini silakan sudah selesai. Kalau tadi kalian berdiskusi ya, ini untuk individu, ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian sudah paham materi pada pagi hari ini. Jadi ini individu mengerjakannya. Ibu tunggu 2 menit anak-anak ya. Silakan kalian analisis strukturnya. Tinggal langsung diberikan nomor mana yang termasuk struktur, organisasi, materi peristiwa, komplikasi dan resolusi dan strategi kode ya. Tinggal diberi nomornya. Begini lah. Paragrafnya. Kan ada 5 paragraf tuh. Anak-anak, silakan dikerjakan di buku ya. 2 menit paling lama ya. Di sini ibu akan ambil untuk dikumpulkan, kalian tidak usah berdiri. Nanti ibu yang akan ambil ke tempat kalian. Kalau sudah, ibu ambil ya, tidak usah berjalan. Ibu yang akan ke sana.
mengawali pelajaran kita, adalah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas dan semuanya. Nanti jangan lupa untuk pulang, hati-hati di jalan. Yang bawa motor jangan ngebut ya. Ya, Bu.